Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, langsung saja. Kali ini tanggapan presentasi kelompok 4 semester 4B perbankan syariah tentang zakat nukut atau zakat emas dan perak. Saya kira untuk makalahnya, untuk presentasinya kemarin sudah lengkap, sudah jelas. Ini beberapa tambahan dari saya. Pertama, secara umum emas dan perak itu terbagi menjadi dua. Satu, berupa perhiasan yang sudah dibentuk sebagai perhiasan wanita. Nah, jenis ini tidak dikenai zakat. Dengan catatan, pertama, perhiasan yang mubah atau halal yang dibolehkan oleh agama. Semisal dipakai oleh perempuan. B, diniati untuk dipakai, bukan untuk disimpan. C, berat bobotnya tidak berlebihan, artinya tidak melebihi batas kewajaran. Jadi perhiasan itu tidak dikenai zakat dengan catatan ini ya. Pertama, perhiasan itu perhiasan yang dihalalkan. Dihalalkan itu seperti apa? Seperti dipakai oleh seorang perempuan. Kalau laki-laki menggunakan perhiasan itu dilarang, bahkan dimakruhkan, bahkan diharam. Maka itu dikenai zakat. Yang kedua, diniati untuk dipakai. Memang diniati untuk dipakai, digunakan, bukan disimpan. Kalau perhiasan itu disimpan, maka dikenai zakat. Yang ketiga, bobot beratnya tidak berlebihan ketika dipakai itu ya. Misalnya gelang cincin 100 gram, itu berlebihan. Maka dikenai zakat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berupa selain perhiasan. Nah, inilah yang dikenai zakat jika sudah memenuhi syarat-syaratnya. Yaitu Islam, merdeka, milik sempurna, mencapai nisab emas 20 miskol atau 7758 gram. Kalau perak 200 dirham atau 543,6 gram. Dan mencapai haul. Penghitungan ini adalah emas atau perak murni 24 karat. Maksudnya kalau emas murninya mencapai 20 miskol, maka dikenai zakat. Kalau emas campuran misalnya 23 karat atau 22 karat, maka yang dihitung emas murninya. Nanti akan ada penjelasannya. Jadi ada dua ya. Ada yang berupa perhiasan, ada yang bukan perhiasan. Tambahan kedua, nisab emas 20 miskol. 1 miskol itu 3,879 gram. Sehingga kalau 20 miskol sama dengan 7758 gram. Memang ada beberapa pandangan ya. Karena yang dalam hadisnya itu 20 miskol. Nah, 20 miskol ini berapa? Ada beberapa pendapat. Yang ini 77,58 gram. Zakatnya 2,5% atau 1 gram ya. Kalau sudah punya 77,58 gram, maka nanti zakatnya 1 gram, 9395 gram. Contoh, emas murni, punya emas murni 90 gram. Berapa zakatnya? Maka 90 dibagi 40 atau 90 dikali 2,5%, yaitu 2 gram, 2 gram, 2,5 gram. Ini untuk emas yang murni. Untuk emas yang tidak murni, di bawah 24 karat, maka wajib dizakati jika bobot emas murninya mencapai nisabnya.
Gimana caranya? Cara mengetahui nisab emas tidak murni, yaitu nisab emas murni dibagi dengan karatnya emas tidak murni. Hasil pembagian dibagi 24. Hasil dari itu dibagi 24. Contoh, emas 12 karat misalnya. Emas 20 karat 12 karat, maka caranya 77,58 dibagi 12 sama dengan 6. Kemudian dikali 24 sama dengan 155,16 gram. Artinya kalau punya emas 12 karat mencapai 155,16 gram maka dikenai zakat. Tuh ya. Nah, kemudian ini lagi ya tambahan yang kedua. Emas dan perak ini haulnya, nisabnya itu ketika sudah mencapai batasnya. Artinya bulan Muharram dia sudah punya emas 20 miskol, sudah dikenai wajib zakat. Maka nunggu 1 tahun. Nah, baru. Jadi dihitung ketika mencapai batas nisab. Kalau belum mencapai batas nisab, maka tidak dikenai zakat selama itu, sampai 1 tahun itu. Jadi misalnya Muharram dia punya 18 miskol. Ini pakai miskol ya. Bulan Muharram Safar, 1 bulan kemudian dia beli lagi emas sampai 20 miskol. Nah, bulan Safar itulah yang dianggap awal bulan pertama. Safar sampai Safar lagi 20 miskol tetap atau lebih dikenai zakat. Ya, jadi hitungannya ketika sudah mencapai batas minimal dikenai zakat pada bulan itu baru 1 tahun. Misalnya bulan Safar punya 20 miskol. 3 bulan berikutnya emasnya berkurang dijual. Berarti tidak nyampe nisab, ya sudah gugur lagi. Bulan berikutnya beli emas lagi 20 miskol. Oh, baru dihitung itu awal. Nah, ya. Jadi bukan pas langsung dikenai zakat kalau sudah nyampe itu, enggak. Jadi haulnya 1 tahunnya bulan pertama dia sudah mencapai 1 kewajiban zakat, ya. Kewajiban zakat, ya. Dah, pertanyaan pertama dari Rafi'atul Islamiyah. Nukut wajib dizakati, di antara syaratnya bukan perhiasan yang dihalalkan. Apa maksudnya? Maksudnya sebagaimana tambahan yang dijelaskan di atas, perhiasan yang halal atau mubah dibolehkan oleh agama. Maksudnya perhiasan yang dihalalkan artinya perhiasan yang dibolehkan oleh agama. Ya, itu ya. Yang dibolehkan oleh agama. Itu yang tidak dikenai zakat. Jika sebaliknya, semisal orang laki-laki pakai perhiasan itu kan haram atau makruh, atau perhiasan yang melampaui batas israf, maka dikenai zakat. Jadi perhiasan yang dibolehkan oleh agama itu yang tidak dikenai zakat. Ya. Misalnya gelas, nah itu gelas kan tidak boleh, makruh, ya kan. Gelas terbuat dari emas, memang perhiasan tapi makruh buat minum, nah, maka dikenai zakat. Atau laki-laki pakai perhiasan, nah itu juga emas dan perak ya, itu makruh, haram, maka itu dikenai zakat. Pertanyaan kedua, di dalam makalah dijelaskan segala bentuk penyimpanan uang seperti deposito ya, cek, saham atau surat berharga termasuk kategori emas dan perak sehingga dikenai zakat dan nisabnya sama dengan emas dan perak. Berikan contoh konkretnya. Ini dari Rafi'atul Islamiyah. Artinya ini ya, dikiaskan dengan emas atau perak jika deposito dan sejenisnya yang ia miliki mencapai nisabnya emas dan perak. Artinya dia sudah punya deposito, punya cek, punya saham senilai dengan kewajiban zakat tadi itu, senilai dengan 20 miskol ya. Senilai dengan 20 miskol, maka dia nanti dikenai zakat setelah 1 haul, setelah nyampe 1 tahun ya. Yaitu sama dengan 2,5%. Contoh misalnya harga emas 700.000 per gram. Nisab emas tadi itu 77,58 gram. Maka
77,58 dikali 700.000 sama dengan 54.306.000. Kalau dia punya deposito cek saham senilai 54.306.000, maka dia sudah mencapai nisab zakat. 1 tahun kemudian maka dia dikenai zakat 2,5%. Pertanyaan berikutnya, jika seseorang punya simpanan emas yang sudah mencapai nisab, akan tetapi penghasilan pas-pasan, uang cash yang orang itu miliki tidak mencukupi untuk membayar zakat emas, apakah orang itu harus menjual emasnya terlebih dahulu atau membayar zakatnya? Dari Nur Intan Oktaviani. Jawab, zakat harusnya dari benda itu sendiri yang dizakati. Harusnya zakat itu ya harus dari benda itu sendiri. Karena zakat itu untuk mensucikan harta itu sendiri. Kalau dia mau zakat padi, ya padi yang dibuat zakat. Kalau dia punya kambing, ya kambing yang dibuat zakat. Kan itu kemarin kan. Kalau dia punya emas, ya emas itu yang dikeluarkan zakatnya. Bukan dijual emasnya lalu dikeluarkan, enggak. Ya emas itu dikeluarkan zakatnya. Nah, tidak mungkin dia itu punya pas-pasan, dia bisa nyimpan emas 20 miskol gram. Ya kan? Tidak mungkin. Selama setahun itu. Ya. Tapi ada juga pendapat yang membolehkan dinilai senilai dengan kewajiban zakatnya. Itu boleh juga. Misalnya dia dikenai zakat 1 gram. Berapa 1 gram itu diuangkan? Ya boleh juga. Tapi idealnya ya barang itu sendiri yang dikeluarkan zakatnya. Harusnya ya. Jadi tetap dikenai zakat ya. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau perak nisabnya nanti zakatnya 2,5%. Tambang perak, rikas perak, barang temuan. Rikas itu barang temuan perak sama ya. Dagangan bermodal perak, ya pokoknya kalau perak zakatnya nisabnya 543,35 gram. Sudah nyampe 1 nisab 1 tahun tetap bertahan atau berlebih, maka dikenai zakat 2,5%. Kalau emas 77,50 gram, beda-beda ya. Ini yang dihitung tadi itu miskol, 1 miskol ya. 1 miskol itu menurut Maliki 3 gram, 879. Kalau Abu Hanifah 5 gram, tinggal dikalikan. 3 dikali 20 miskol ya, tinggal dikalikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.